para direktur lalu lintas Polda, Dirlantas Polda, dan segenap pejabat utama Direktorat Lalu Lintas Polda sejajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sengaja siang hari ini untuk bertatap muka sekaligus menyampaikan informasi-informasi terkini terkait dengan menjelang akan dilantiknya Presiden Republik Indonesia yang baru tanggal 20 Oktober yang akan datang, di mana pada saat pelantikan nantinya mendasari pada pertemuan tim transisi pemerintahan dari Jokowi JK ke Kementerian Kelembagaan, dalam hari ini ke Mabes Polri. Dalam pertemuan tersebut diminta kepada Polri, Mabes Polri beserta jajaran, kiranya dalam masa 100 hari kepemimpinan dan sampai nanti 1 tahun kepemimpinan beliau, Bapak Jokowi JK, ada hal-hal yang bisa mengungkit kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melalui tugas pokok, fungsi, dan peranan Polri, di mana salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas. Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan Asrena menyampaikan kepada semua pembina fungsi operasional, termasuk fungsi lalu lintas, untuk bisa dalam program 100 hari ini ada hal-hal yang bisa mengungkit kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap Polri tentunya. Dari hal tersebut, saya sudah mempersiapkan 2 hal yang hendaknya diperdomani, dipersiapkan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran fungsi lalu lintas dimanapun berada, baik tingkat markas besar, Polda, sampai satuan lalu lintas maupun unit lantas di lapangan. 2 hal tersebut mengacu pada tupoksi fungsi teknis lalu lintas, di mana tugas fungsi teknis lalu lintas adalah 3E1I: Engineering, Education, Enforcement, dan registrasi identifikasi lapor dan pengemudi. Dan kalau di Undang-Undang 22/2009 ditambah lagi tugas-tugas lain yang sifatnya mendukung, yaitu terkait dengan Sisinfocom dan tugas-tugas lain. Untuk itu 2 hal tersebut, yaitu terkait dengan masalah keselamatan lalu lintas, yang kedua adalah layanan publik Polri lalu lintas atau layanan publik di bidang lalu lintas. 2 hal itu kalau kita jabarkan lagi, ada 1 hal masing-masing yang akan kita benahi dengan saya merevisi DIPA dari BNPB, dari penerimaan anggaran bukan pajak, mata anggaran pengadaan embossing, saya revisi untuk bisa mendukung 2 hal tersebut, yaitu di bidang keselamatan lalu lintas. Di bidang keselamatan lalu lintas, kita akan mengangkat program pendataan atau IRSMS yang sudah dirintis
dan dibuat programnya oleh bantuan Bank Dunia melalui Bappenas kepada Polri, yang kalau tidak salah diuji cobakan di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah. Program pendataan, sistem pendataan lalu lintas tersebut sudah dikaji dan dibandingkan dengan format 3L sehingga tertuanglah IRSMS tersebut menjadi sesuatu yang sangat ideal, dan ini sudah mendapat apresiasi dari Bank Dunia sendiri, dari PBB, bahwa pendataan yang dibuat di Indonesia ini merupakan penyempurnaan dari pendataan-pendataan yang dilakukan di negara-negara lain. Untuk itu program yang sangat bagus ini, saya yakin dan percaya masing-masing Polda kemungkinan sudah secara swadaya, secara mandiri ingin mengimplementasikan. Namun demikian, di akhir 2014 ini, Oktober, November, Desember ini akan kita angkat menjadi program yang bisa diaplikasikan ke seluruh Polda dan jajaran. Kenapa kok kita melaksanakan program keselamatan lalu lintas? Karena keberadaan daripada polisi lalu lintas tiada lain adalah bagaimana mewujudkan keselamatan. Bagaimana Tribrata Catur Prastya, kehormatan saya adalah menyelamatkan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Masyarakat yang terselamatkan akibat kecelakaan di jalan karena upaya-upaya kita bersama-sama dengan instansi pemangku kepentingan yang lain, itu berarti kita sudah menjalankan visi misi Polri dan juga menjalankan pedoman kerja maupun pendanaan hidup baik di Tribrata dan Catur Prastya. Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh Dirlantas beserta jajaran untuk betul-betul melakukan aksi-aksi nyata di lapangan yang lebih aktif lagi terkait dengan keselamatan lalu lintas. Glorifikasi pelopor keselamatan lalu lintas hendaknya terus dipertahankan dan isi dengan aktivitas-aktivitas aksi-aksi nyata bagaimana sebagai pelopor keselamatan lalu lintas itu. Kembalikan dalam tindakan-tindakan nyata, baik itu kegiatan Dikmas kita, baik itu penegakan hukum kita arahkan pada pelanggaran-pelanggaran yang betul-betul mampu melindungi masyarakat. Juga kita arahkan engineering kita untuk menggandeng pemangku kepentingan dengan mengaktifkan kembali Road Safety Partnership Action atau RSPA yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan Rekiden, platform maupun pengemudi juga fokus pada peningkatan kualitas pengemudinya, sehingga kompetensi daripada SIM yang kita keluarkan betul-betul menjamin keselamatan. Silakan merah, kuning, hijau, upaya-upaya nyata keselamatan lalu lintas di tangan saudara-saudara semua, di tangan para direktur lalu lintas beserta kasat lantas jajaran. Upaya-upaya nyata lakukan untuk dalam waktu ke depan ini. Dan di bidang keselamatan lalu lintas itu merupakan filosofi daripada transportasi atau roh atau marwah dari transportasi itu keselamatan lalu lintas. Jadi siapa lagi yang bicara masalah keselamatan
kalau bukan dari polisi lalu lintas dan pemangku kepentingan di bidang lalu lintas. Kesemuanya itu tentunya memerlukan data yang valid, data yang tidak disembunyikan. Untuk penyelesaian itu hal yang lain. Namun data ini betul-betul harus disampaikan supaya kita bisa mengambil kebijakan masalah data kecelakaan lalu lintas itu dengan baik dan bisa digunakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga IRSMS inilah yang akan kita angkat dan diharapkan ini menjadi pengungkit kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap Polri untuk di bidang keselamatan. Persiapan-persiapan yang kita lakukan adalah bahwa kita saat ini sedang menginventarisir polres-polres atau unit laka yang ada di polres-polres se-Indonesia. Saya minta para dirlantas untuk menyiapkan datanya. Ada berapa polres yang menangani kecelakaan lalu lintas, termasuk Polda. Kalau itu memang Polda menangani seperti Polda Metro, dimasukkan datanya. Jadi masing-masing Polda ada berapa polres yang menangani kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, para dirlantas juga harus mempersiapkan operator bisa PNS ataupun anggota yang tentunya mencintai masalah IT, masalah komputer, masalah perkembangan teknologi informasi, harus mencintai. Kalau tidak, tujuan kita bisa mendatangkan dengan baik tidak akan tercapai. Untuk itu datakan setiap polres, kita siapkan berapa derajat, 2 atau 3 atau 4. Setiap polres 2. Siapkan setiap polres 2 anggota. Kemudian saya minta untuk nama-nama anggota baik PNS atau Polri itu betul-betul dipikirkan yang kira-kira nanti mau langgeng di situ, mau langgeng berada sebagai operator pendataan IRSMS di masing-masing Polres dan Polda, masing-masing 2 orang, supaya ini tidak dipindah-pindah oleh Kapolres dan Kapolresta. Laporkan kepada Kapolda bahwa ini merupakan program yang akan diangkat untuk program 100 hari Presiden baru, sehingga jangan sampai pengalaman-pengalaman sudah di launching pimpinan tertinggi, tapi besok, lusa, tahun depan sudah tidak jalan lagi. Kita tidak berkeinginan seperti itu. Kenapa tidak jalan? Karena sudah dipindah-pindah oleh Kapolres, Kapolresta. Mintakan kepada Pak Kapolda untuk disprintkan kepada anggota-anggota yang inputting data laka ini untuk disprintkan oleh Kapolda, dan ditegaskan di situ di sprintnya ini silakan koordinasi karo SDM untuk tidak dipindah-pindahkan oleh para Kapolres dan Kapolres lainnya. Untuk itu komunikasikan dengan para kasat lantas betul-betul anggota yang senang di bidang tersebut. Bisa PNS, bisa anggota. Selanjutnya, setelah ada nama-namanya tersebut, kita akan melakukan pelatihan. Di bulan November Desember ini kita akan melakukan pelatihan. Kemungkinan pelatihannya rayonisasi atau mungkin terpusat di Jakarta. Nanti ini masih ada 2 alternatif. Bisa rayonisasi, bisa terpusat. Ya. Kemudian setelah kita latih, mereka nanti pulang sudah membawa
masing-masing Polres itu 2 tablet, bukan tablet ekstasi. Kalau istilahnya orang IT, tablet itu ya iPad begini ya, Android atau iPad seperti itu. Tablet saya pun juga tadinya nggak tahu tablet, tapi tablet Antimo apa ya, Android seperti ini yang sudah diprogram oleh tim yang selama ini sudah berjalan bersama-sama Bank Dunia. Akan diprogram seluruhnya, masing-masing Polres akan dapat 2. Iya Pak Indrajit ya? Nah, tergantung data lakanya, bisa lebih? Ya, 2 atau 3, tergantung tingkat kerawanan suatu daerah. Tabletnya ini sudah diprogram, walaupun programnya ini sudah tidak bisa digunakan untuk melihat YouTube dan sebagainya, tapi perlu diingatkan kepada anggota yang lain, tolong jangan dirubah-rubah. Siapa tahu anggota kita lebih canggih daripada anggota yang di markas besar ini, sehingga tetap bisa merubah fungsi tablet tersebut, bukan untuk program data laka, tapi untuk fungsi-fungsi komputer yang lain, bisa game dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas di bidang fokus kita di bidang keselamatan yang utama. Kemudian selain tablet tadi juga ada PC atau komputer-komputer yang sudah diprogram untuk nanti kita serahkan kepada Polres dan Polda. Selain itu juga markas besar akan memikirkan berapa bandwidth yang berada di Polres dan Polresta itu. Bandwidth itu kalau listrik itu istilahnya daya yang untuk bisa mengirim internet, untuk digunakan untuk internet. Bandwidth ada berapa bandwidth yang ada di Polres itu. Kemudian Mabes juga dari Korlantas juga akan memikirkan biaya terhadap bandwidth itu tidak membebani anggaran dari Polda maupun Polres. Jadi itu satu paket nanti akan kita siapkan, baik itu tabletnya, PC, komputernya, bandwidth-nya, pelatihannya, dan akan kita sudah usulkan juga kepada Asrena insentifnya. Ini ya masih insentifnya ini ya masih belum deal insentifnya, tapi saya sudah sampaikan supaya tidak tengok kanan kiri, supaya kerasan di situ untuk diberikan insentif kepada anggota kita yang mengawasi pendataan laka lantas. Pendataan laka lantas ini sangat penting dan strategis bagi Polri, bagi polisi lalu lintas, karena itu amanah undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diamanahkan bahwa Polri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas, termasuk di dalamnya adalah sistem pendataan laka lantas. Selain Undang-Undang 22 2009 juga diamanahkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan yang sudah RUNK-nya itu sudah diserahkan oleh Wapres kepada Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri PU dan Kapolri. Pada saat itu Pak Wapres menyerahkan agar Rencana Umum Nasional Keselamatan sebagai penjabaran pasal 203 Undang-Undang 22 2009 ini menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan baik Polri maupun kementerian yang lain sampai ke jajaran di bawahnya, sehingga RUNK tadi juga harus menjadi pedoman bagi Dirlantas Polda, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dan Rencana Umum Nasional Keselamatan ini juga menjadi pedoman bagi Kasat Lantas, Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perhubungan di tingkat kabupaten dan kota. Untuk itu
saya perintahkan wajib hukumnya kita membaca Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas. Korlantas sudah menjabarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas ke dalam rencana aksi. Rencana aksi di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas. Jadi rencana aksi Polri dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan. Sudah ada rencana aksinya. Kemungkinan direktur lalu lintas yang baru dilantik belum sempat membuka kembali dokumen-dokumen RUNK maupun rencana aksi Polri dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan. Bukalah kembali, di situ ada rencana aksi di mana ada 5 pilar, baik itu manajemen keselamatan lalu lintas, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pasca kecelakaan lalu lintas yang lebih proaktif lagi. Ada 5 pilar tersebut, saya minta dibaca di rencana aksi Polri. Di rencana aksi Polri tersebut kemudian direnungkan di para dirlantas dan kasat lantas dengan timnya untuk bagaimana implementasi rencana aksi itu bisa dilaksanakan di masing-masing Polda dan Polres sesuai karakteristik wilayah masing-masing, dan bisa dilakukan inovasi-inovasi yang sifatnya menguatkan daripada rencana aksi dimaksud. Untuk itu, buka kembali rencana kerja kita 2015. Apakah sudah sesuai dengan rencana aksi Polri di bidang RUNK? Buka kembali. Kalau belum, lakukan revisi-revisi. Kalau kita semua sudah mengimplementasikan rencana aksi tersebut dalam kegiatan 3E1I, dalam kegiatan Satlantas sampai ke tingkat bawah, berarti kita sudah on the track. Kita sudah pada jalur yang benar, sudah sesuai visi, misi, strategi, dan kebijakannya Polri, termasuk kebijakannya pemerintah. Karena apa? Di dalam rencana aksi itu sudah diatur sebagaimana Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan. Tapi memang belum sampai ke 2035. Di RUNK itu dimulai 2011 sampai 2035. 2011 sampai 2015 atau 5 tahun pertama, di mana 5 tahun pertama atau renstra pertama kita tahun depan akan memasuki tahap terakhir. Kita perlu lakukan evaluasi terhadap 2011 sampai 2014 ini seperti apa, sampai sejauh mana tingkat fatalitas korban kecelakaan, apakah naik, apakah turun. Kalau naik, kita segera merapatkan barisan dengan pemangku kepentingan, sampaikan bahwa program rencana aksi kita ternyata ada kenaikan kecelakaan lalu lintas. Mari kita lebih proaktif lagi, apa yang harus dilakukan. Jangan pesimis, jangan menyerah, tapi kita lakukan langkah-langkah yang lebih proaktif lagi untuk keselamatan ini. Baik Polantasnya, baik Polri-nya, baik pemangku kepentingan yang lain, baik komponen masyarakat, kita ajak lebih aktif lagi. Secara nasional, ini saya bicara data secara nasional, terjadi penurunan secara nasional. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, penghargaan, dan kita tidak boleh lengah. Karena apa? Sampai dengan 2015, target di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan adalah seluruh Indonesia kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia harus turun menjadi 25.600 sekian. 25.600 sekian, harus turun seperti itu.
25.000. Dari posisi 2010 31.234. Jadi Korps Lalu Lintas perlu mendinamisir semua Direktur Lalu Lintas Polda dan jajaran, dan Direktur Lalu Lintas Polda jajaran harus mendinamisir Kasat Lantas jajarannya juga untuk lebih proaktif lagi. Ada target-target. Untuk itu saya minta nanti dari Kasubdit Gakum juga mendatakan untuk polda-polda mana yang perlu ada asistensi dari Mabes Polri agar di bidang keselamatan, di bidang kecelakaan ini betul-betul tercapai targetnya. Sampai 2015 adalah 25.000 sekian. Posisi 2013 adalah posisi 2013 ada 26.500-an ya. 26.449 tepatnya. Posisi 2013 adalah dari 31.000 sudah turun 26.000 di 2013 449. 2014 tolong ini, kita masih tinggal Oktober, November, Desember. Kira-kira Pak Indrajit, Kasubdit Gakum seperti apa? Tapi saya garis bawahi, jangan data itu disimpan, tapi data perlu disampaikan. Masalah penyelesaian adalah masalah yang lain, tapi pendataan ini harus disampaikan. Saya tidak akan mencampur adukan antara penyelesaian dan pendataan. Target 2015 kita harus bisa mencapai 25.600 sekian, ya Pak Indrajit ya. Seluruh Indonesia. Sehingga 2020 juga ada targetnya. 2015, 2016 sampai 2020 ada targetnya. Nanti Pak Indrajit akan sampaikan target setiap tahunnya kepada polda-polda supaya polda-polda betul-betul mengetahui dan terus mengendalikan dengan aktivitas-aktivitas yang di lapangan yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat sehingga terselamatkan. Itu saya bicara masalah keselamatan. Jadi kalau polisi lalu lintas itu bisa menyampaikan masalah-masalah data ini secara akurat, itu merupakan modal dasar kita kalau kita masuk ke semua instansi. Dari data itu kita bisa menyampaikan apa saja dari data itu. Dari situlah saya memandang IRSMS yang merupakan program yang sudah diakui dunia, diakui PBB, harus dijadikan program oleh seluruh polda. Dan ini harus yang menyiapkan adalah Mabes Polri. Selama ini kalau polda-polda masih sifatnya manual-manual, nanti kita akan upgrade semua. Memang 2 bulan terakhir ini kita belum bisa mengonlinekan IRSMS ke seluruh polda. Nanti kita targetkan adalah polda-polda yang paling tinggi kecelakaannya dan juga polda-polda di Jawa. Secara bertahap 2015 harus seluruhnya selesai. Dan saya tidak ingin 2016 sampai seterusnya program ini tidak jalan. Untuk itu Mabes Polri akan memikirkan supaya program ini terus berjalan karena ini menjadi ikon, menjadi amanah undang-undang dan menjadi perintah dari undang-undang pada kita. Masalah keselamatan lalu lintas. Baca lagi rencana aksi keselamatan lalu lintas. Yang kedua, yaitu masalah pelayanan publik Polri. Dalam hal ini adalah pelayanan publik
publik lalu lintas ini dalam masa kepemimpinan Presiden yang akan datang, Bapak Jokowi JK senantiasa minta supaya penyimpangan-penyimpangan atau KKN itu bisa dicegah dengan suatu sistem. Oleh karenanya, terus lakukan pengawasan, motivasi terus kepada anggota untuk betul-betul melaksanakan tugas dengan didasari keikhlasan dan tanggung jawab, tidak disasari oleh rasa ikut menjaga institusi ini agar tidak dilecehkan atau menjadi sorotan publik sehingga kepercayaan pemerintah kepada masyarakat akan hilang. Lakukan pengawasan terus, baik arahan, jukrah, termasuk juga cek-cek on the spot, cek-cek di lapangan. Kemudian di bidang layanan publik ini yang akan dilakukan oleh Mabes Polri atau Korlantas Polri adalah kita akan melaksanakan menerapkan aplikasi SIM secara online. Rekan-rekan Direktur Lalu Lintas beserta para pejabat utama di Lantas Polda amanah untuk melaksanakan SIM online ini sebenarnya sudah lama. Kebijakan-kebijakan untuk SIM ini bisa online itu sudah lama, komitmen seperti itu. Namun kenyataannya bahwa sampai sekarang ini kita belum bisa online. Kenapa harus online? Dengan online itu diharapkan nantinya perpanjangan SIM itu tidak harus dilakukan di tempat di mana dia membuat SIM. Secara politis ini salah satu sarana untuk mempertebal kecintaan terhadap NKRI. Namun secara ekonomis juga akan lebih menguntungkan karena secara realistis banyak warga masyarakat kita yang mobilitasnya antar provinsi, antar kabupaten se-Indonesia. Dengan demikian nanti kalau ada warga negara Indonesia yang waktu itu membuat SIM-nya di Papua, kemudian tugas belajar di Jogja atau di DIY, pada saat SIM-nya mati, tidak harus kembali ke Papua atau ke Jayapura atau ke daerah mana untuk memperpanjang. Secara ekonomis sangat efisien. Berapa yang harus dikeluarkan untuk dia harus kembali? Biaya transportasi saja sudah berapa, sedangkan harga SIM-nya PNBP kalau SIM C cuma 80.000. Itu yang akan kita lakukan. Tentunya tidak sesederhana itu menyelenggarakan SIM online. Tidak sesederhana itu. Setelah kita dalami banyak hal, karena SIM yang tergelar dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Polda jajaran ini, ternyata aplikasinya bermacam-macam. Ada aplikasi yang dibuat sejak tahun 92. Itu Papua, Maluku, Maluku Utara. Itu aplikasi SIM tahun 92. Kemudian ada aplikasi tahun 2006 atau 96? 2006. Ada aplikasi tahun 2006. 2006 itu Sumatera.
Polda Metro itu 2006. Kemudian ada aplikasi tahun 2009 itu Polda Sulawesi, kemudian Bali NTT. Kemudian ada program tahun 2010 itu seluruh Kalimantan. Jadi yang terakhir program itu tahun 2010. Saya mohon para dirlantas betul-betul mengetahui secara spesifik core bisnisnya ini, khususnya di dalam pelayanan publik. Karena apa? Karena Satpas, Satuan Anti Penerbit SIM, ini betul-betul pure Polri. Jadi baik buruknya pelayanan kita terhadap penerbitan SIM, baik buruknya kualitas yang dihasilkan sehingga pemohon-pemohon SIM itu keluar dari Satpas kita memiliki kompetensi, itu adalah Polri. Pertanyaannya adalah, sudahkah selama ini Direktur Lalu Lintas, Kasubdit Rekiden, Kasih SIM mendatangi Satpas-Satpas itu, kemudian mendatangkan Satpas-Satpas itu, baik sarana prasarana atau komputerisasinya maupun ruangan ujian teori untuk memberikan pemahaman kepada pengguna jalan, serta lapangan ujian prakteknya, termasuk juga sarana prasarana pendukungnya. Jadi Direktur Lalu Lintas, Kasubdit Rekiden, apalagi Kasih SIM harus tahu persis terhadap Satpas-Satpas kita. Besok sengaja kita kumpulkan Kasubdit Rekiden beserta Kasih SIM selama 3 hari untuk menginventarisir data-data tersebut. Saya minta kepada para dirlantas untuk memerintahkan Kasat Lantas dan juga ikut turun tangan sendiri mengklasifikasikan satpas-satpas yang ada di wilayahnya. Kemudian mendasari pada pedoman yang ada di Korlantas, satpas-satpas yang ada di jajaran kita ini masuk dalam kategori satpas yang kelas berapa dari jumlah layanan dan sarana prasarana. Saya minta juga para dirlantas beserta Kasat Lantas tahu persis satpas-satpas mana yang tingkat pelayanannya sangat kurang. Untuk itu, baca kembali Undang-Undang Nomor 25 tentang standar pelayanan minimal. Baca kembali Undang-Undang 25 standar pelayanan minimal. Kemudian apakah standar pelayanan minimal sudah ada pada satpas kita? Kalau belum, inventarisir kekurangannya apa dan di mana. Para dirlantas bisa menyampaikan kepada Kapolda, para Kasat Lantas bisa menyampaikan kepada Kapolresta, supaya Kasatwil Kapolda juga ikut care terhadap masalah keselamatan lalu lintas ini. Karena dengan sarana prasarana pelayanan publik yang bagus, otomatis nanti akan dikembalikan PNBP itu kepada negara, dan negara dalam hal ini kita akan mengembalikan ke daerah. Dengan data yang akurat, saya bisa merencanakan
pemeliharaan, perawatan atau pembangunan satpas-satpas yang ada di jajaran dengan data yang akurat. Dengan data yang dari Sabang sampai Merauke kita tahu, kita akan bisa rencanakan dengan uang yang ada di 2015 kira-kira mana dulu satpas yang akan kita bantu. 2016 mana, 2017 mana, dan sebagainya. Kalau Polda jajaran tidak melaporkan kondisi real, kita akan kesulitan, sehingga kita melakukan pengadaan atau bantuan-bantuan ke Polda-Polda itu tidak terarah. Itu di bidang layanan publik. Saya minta untuk betul-betul dibenahi. Selama ini kalau para dirlantas itu menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pengadaan, pembangunan ke Asrena dalam kaitannya untuk pengadaan melalui rupiah murni, sudah disampaikan kepada Asrena bahwa 2015 tidak ada pembangunan dari rupiah murni. Tapi yang akan kita berikan, yang kita akan sampaikan nanti adalah dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak itu diambil dari masyarakat oleh satpas-satpas, oleh samsat, oleh unit-unit layanan, masuk ke kas negara, diserahkan kembali ke Polri, Polri diserahkan sebagian ke lalu lintas untuk saya kembalikan. Tentunya saya kembalikan kepada daerah-daerah yang membutuhkan terlebih dahulu, lalu secara bertahap nanti kita punya rencana sampai tahun 2035. Jadi penggunaan PNBP itu tidak dilihat oleh satker lain, kok besar sekali lalu lintas ini. Tapi kita sudah punya roadmap bagaimana pengadaan-pengadaan, baik itu sarana transportasinya atau alat-alat patron mobilitasnya maupun satpas. Saya concern terhadap satpas-satpas ini karena satpas ini betul-betul pure Polri. Kalau samsat itu masih banyak yang cawe-cawe. Ada di sepedanya cawe-cawe kalau ada AC-nya mati. Ada kursinya bodol, Pemdanya bisa bantu. Ada bocor, jasa harganya bisa bantu. Tapi kalau satpas, siapa lagi kalau nggak kita yang peduli? Untuk itu tolong betul-betul diperhatikan satpas-satpas kita. Dan kepada para dirlantas, di layanan publik selain satpas, kita akan bikin online supaya bisa orang perpanjangan nanti. Itu pun juga nanti bertahap. Karena tidak mungkin 2 bulan kita langsung bisa online ke seluruh Indonesia. Karena aspeknya sangat banyak dan tidak sederhana itu saja. Ternyata wilayah kita ada yang sangat jauh, seperti di wilayah Papua, seperti di wilayah pedalaman Kalimantan, wilayah Aceh dan sebagainya. Dan kemungkinan bandwidth-nya itu juga akan kesulitan. Itu akan kita pikirkan. Untuk itu di 2 bulan November Desember mana nanti yang akan bisa, itu akan kita sampaikan. Saat ini Kabak Penmin sedang ke Dirjen DJA, Dirjen Anggaran itu, untuk minta revisi. Saya minta jangan pulang sebelum ada keputusan bisa direvisi kepada Kabak Penmin. Sampaikan bahwa ini merupakan program crash program untuk di 2014. Saya minta doanya, mudah-mudahan semua bisa lancar dan nanti kita ingin ini di launching program ini baik di RSMS maupun SIM online oleh, mudah-mudahan bisa dilakukan oleh Bapak Presiden sendiri. Itu keinginan-keinginan kita, nanti baru kita akan.
Dua hal itu kepada para dirlantas, arahan saya, kita fokus keselamatan, lakukan kegiatan proaktif, dinamisin anggota kita di lapangan, daya gunakan 3E1I, koordinasikan dengan baik pemangku kepentingan untuk bisa betul-betul target 25.600 sekian di 2015 bisa tercapai. Yang kedua adalah fokus di bidang pelayanan publik, karena ini juga menjadi harapan daripada pimpinan negara untuk membuat suatu sistem, mengurangi KKN, membawa kemaslahatan masyarakat, memudahkan masyarakat, tidak mempersulit masyarakat. SIM online. Dua hal ini untuk dipersiapkan. Dan khusus layanan publik yang lain, saya minta para dirlantas untuk menginventarisir. Sudah sampai sejauh mana layanan publik Polri, terutama lalu lintas? Baik itu di SIM, tadi sudah saya cerita panjang lebar tentang inventarisasi SIM. Nanti ke depan juga Pak Wakapor ini akan koordinasi dengan badan sertifikasi profesi, sehingga mungkin ada standarisasi dari Satpas seluruh Indonesia ini yang sudah memiliki standarisasi mana. Saat ini yang sudah distandarisasi adalah penguji-pengujinya. Kita minta nanti ada standarisasi Satpasnya, sehingga nanti standarisasi mana. Sudah ada standarisasi, nanti baru pertahankan. Polda-polda bisa berinovasi, Kasat Lantas bisa berinovasi untuk menjemput momen ini dengan melakukan kerjasama atau dengan ISO 9001-2008 atau standar pelayanan prima dengan ISO. Itu juga salah satu standar. Kalau Satpas kita ada yang sudah mendapat ISO, tolong itu didatakan juga. Tolong didatakan juga. Termasuk alat untuk pengujinya, motornya ada berapa, mobilnya ada berapa, dan sebagainya. Ada foto-fotonya, itu nanti kita standarisasikan. Bisa tadi saya sampaikan untuk lapor kepada Kasatwil, bisa lapor kepada Kapolda, untuk bisa disampaikan kepada Bupati dan Wali Kota, bisa disampaikan kepada Gubernur, bahwa dalam rangka menyelamatkan warganya, dalam rangka menyelamatkan warganya akibat kecelakaan lalu lintas di jalan yang sia-sia, Polri akan melakukan pelatihan atau melakukan kompetensi SIMI. Untuk itu mohon bantuan, kiranya disediakan tempat area ujian teori praktek atau ujian praktek. Kalau itu teori saya yakin ada di tiap-tiap Polres. Nah, kalau ujian praktek mungkin tidak ada. Nah, nanti saya ingin tahu, selama kepemimpinan kita, selama kepemimpinan para direktur lalu lintas, apakah ada progres yang tadinya ada satpas-satpas yang tidak memiliki lapangan, tapi dengan memberikan pemahaman kepada Bupati dan Wali Kota, saya yakin Bupati dan Wali Kota itu akan sayang terhadap warganya yang mati sia-sia di jalan karena tidak terampil, tidak kompeten. Nanti bisa dijadikan tempat untuk terus melakukan peningkatan pengemudi. Tolong ini nanti bisa kelihatan, selama saya menjabat di sini, saya sudah bisa mendorong Kapolres, Kasat Lantas untuk bisa dibantu oleh Bupati dan Wali Kota. Syukur-syukur dibangunkan juga. Nah, itu semua makanya saya katakan merah, kuning, hijau. Bagaimana lalu lintas ini itu ada di tangan para direktur lalu lintas beserta Kasat Lantas. Silakan berinovasi. Untuk itu silakan berkoordinasi dengan baik, apakah melalui pengawal kita yang motoris yang selama ini mengawal pimpinan daerah itu. Dari situ juga bisa. Kalau kita ada kepedulian terhadap keselamatan dan terhadap pelayanan. Datakan Satpas. Yang kedua, Samsat. Satpas tadi ada SIM keliling. Saya juga minta didatakan SIM keliling ini, kebutuhan Polda yang ada sekarang
Di mana? Sudah ada. Yang belum, di mana? Syukur-syukur Polda sudah membuat jadwal. Saya tahun 2015, Pak, saya minta Polres ini sama ini. 2016 saya minta Polres ini sama ini. Itu memudahkan kita. Memudahkan kita tidak memikirkan kira-kira yang mana dulu ya. Tapi di lantas sudah memikirkan terlebih dahulu. Yang di 2015 perlu tambahan SIM keliling ada di sini.